Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah bisa menuntut ilmu di mushola ini. Mudah-mudahan nikmat mencari ilmu ini atau nikmat mengajarkan ilmu senantiasa diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nafas yang terakhir adalah nafasnya orang-orang yang ahli ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Al-Hikam, mudah-mudahan menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ikhwani minal anbiya'i summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Khadir alaihissalam wa Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Kabir Arifai wa Syekh Ahmad Badawi Arifai wa Syekh Hayatil Harani wa jami'i awliya'i tis'ati al-gunung jati wa Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Sunila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah As-Sukandari wa man syarahahu Imam Sarqawi wa jami'il ladzina yatalamuna hadal kitab wa yu'allimuna hadal kitab min awali tasnifihi ila masya'ahullah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina Sanila Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Yauri Syekh Saleh Syaifuddin wa jami'a sadatina ladina alamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila arwahi abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa hiwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadzal majlis al ahya'i minhum wal amwat wa li shifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa ukhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'i ashabil huquqi alaina wa jami'il ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal musalla li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa ukhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Idza fatahalaka wijhatan ya, bukan wijatin, salah. Wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal a'malu anta muhdiya ilaihi wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muridu ilaik. Idza fataha laka wijatan, idza fataha ketika Allah membuka laka untukmu wijatan akan satu jalur minat ta'arrufi dari pengenalan atau kemakrifatan, fala tubali maka janganlah kau peduli ma'ha bersamanya wijah apaan kola sedikit apa amaluka amalmu. Fa innahu maka sesungguhnya Allah itu ma fataha tidak membuka siapa Allah akan wijah laka untukmu illa wa huwa kecuali sedangkan bermula Allah itu yuridu menginginkan siapa Allah ayata'arrafa akan mengenalkan siapa Allah ilaika kepadamu. Alam ta'lam apakah kamu tidak mengerti annal ta'arufa akan sesungguhnya kemakrifatan huwa ya ta'aruf itu muridu Allah yang mendatangkannya alaika atasmu. Ana ta'arufa sesungguhnya ta'aruf itu huwa bermula Allah itu muridu dat yang mendatangkannya alaika atasmu. Wal a'malu sedangkan bermula beberapa amal anta yang bermula engkau itu muhdiya. Ini saya artikan secara ilmu nahwu target.
Orang yang menghadiahkannya ilahi kepada Allah. Wa aina matuti, wa aina bagaimanakah matuti ilahi, engkau menghadiahkan amal kepada Allah. Mimma huwa muridu ilahi, dari apa yang Allah mendatangkan amal kepadamu. Makna secara luas, ketika Allah membuka satu jalur dari kemakrifatan, maka kamu gak usah peduli tentang sedikitnya amalmu. Karena kebanyakan orang itu di dalam beramal itu mengukur sedikit dan banyaknya amal. Kalau amalnya sedikit, biasanya sangat menyesal, sangat kehilangan, sampai seolah-olah dia itu putus dari rahmatnya Allah. Kalau banyak, kadang-kala malah lupa bahwa yang memberikan amal dia bisa banyak itu Allah, sehingga timbul penyakitnya amal. Termasuk bagian dari penyakitnya amal itu merasa bangga dengan amalnya, merasa alim dengan ilmunya, nggak ngerti bahwa amal itu sebenarnya merupakan anugerah dari Allah yang perlu disyukuri. Tapi kadang-kala seseorang itu lupa diri sehingga menganggap orang lain itu kecil, dialah yang alim. Ini merupakan suatu kesalahan. Kejadian ini menunjukkan bahwa seseorang itu belum mencapai target kemakrifatan, perlu belajar lagi dari syariat, ditingkatkan ke thariqah, dari thariqah ditingkatkan ke hakikah, dari hakikah ditingkatkan kepada makrifat. Idza fataka laka wijatan min at-ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Jika Allah telah membuka kepadamu jalur dari kemakrifatan, maka kamu enggak usah peduli sedikitnya amalmu. Lafaz an qalla bi fathil hamzah, an bi fathil hamzah, sifat kehambiahnya. Bikilati amalika, artinya dengan sedikitnya amalmu. Iklam, ketahuilah, anasalika, sesungguhnya orang yang suluk. Apa suluk? Menempuh perjalanan menuju kepada Allah secara khusus. La budalahu fi suluki min kasratil amal. Orang yang lagi suluk kepada Allah itu harus di dalam suluknya memperbanyak amal. Lihat akobatin nufusi, supaya dia bisa melintasi beberapa tahapan-tahapan nafsu. Jadi orang ibadah kepada Allah itu melintasi beberapa tahapan nafsu. Nafsu yang ada di dalam jiwa manusia itu ada 4. Yang pertama ada namanya nafsu lawamah, yang kedua nafsu amarah, yang ketiga nafsu sufiyah, yang keempat nafsu mutmainnah. Nafsu amarah, lawamah, nafsu yang mengajak keburukan. Amarah juga mengajak keburukan. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak keburukan. Ada namanya nafsu sufiyah, kadang baik kadang enggak. Yang paling bagus nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang enggak gampang goncang, karena kejiwaannya telah diisi ilmu tauhid, lesannya dimuati dengan kalimat la ilaha illallah atau zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau hati kita ini senantiasa goyah, gampang terkecoh, gampang terpengaruh, ibadahnya tahu tempe. Apa ada ibadah tahu tempe? Pagi tahu, sore tempe, malam kedelai, besok hanyut di sungai.
ibadahnya gampang goyang. Menunjukkan tidak istiqomah. Ketidakistiqomahan itu menunjukkan jiwanya tidak dimuati dengan ingat kepada Allah, menunjukkan kurang zikirnya. Karena orang itu kalau sudah ma'rifat, hatinya senantiasa ingat kepada Allah, kaya bersyukur, melara bersabar, sehat syukur, sakit sabar. Orang sakit itu melebur dosa. Orang sakit kepala nut, dosanya dikurangi. Nut dikurangi. Kalau semakin lama sakitnya, dosanya semakin habis. Bersyukurlah, nanti sakitnya ditambah. Bersyukur sakitnya ditambah. Artinya ketika dia sakit itu tidak melihat wujudnya sakit itu, tapi yang dilihat siapa yang menciptakan penyakit itu, siapa yang membuat dia sakit itu. Badan yang dia miliki itu sebenarnya milik siapa? Kepalanya milik siapa? Secara syariatnya milik kita, tapi secara hakikatnya milik Allah, karena yang membuat kepala kita itu Allah. Karena sudah nggak merasa memiliki kepalanya, hakikatnya milik Allah, karena yang membuat itu Allah. Penyakitnya ya milik Allah, dan yang membuat sakit ya Allah. Kira-kira kita terima nggak? Ya pasti hatinya terima. Oh berarti Allah itu nggak mungkin membuat sakit. Kalau sakit itu nggak ada unsur kemanfaatan. Hatinya luas sehingga jiwanya nggak goncang, tenang, nyandar kepada Allah. Ketika udah nggak goncang, menunjukkan ketenangan, maka penyakitnya berangsur-angsur dipulihkan oleh Allah. Kalau udah tenang itu menunjukkan mesinnya sudah stabil. Tenang itu menunjukkan bahwa kesestabilan. Akan tenang, malah dicabut penyakitnya. Yang nggak dicabut itu kan ngeluh. Lah orang itu kalau ngeluh pikirannya sebel, marah-marah, darahnya naik. Kan gitu ya? Naik darahnya, akhirnya dari jadi darah tinggi. Temennya sama bagi-bagi kambing nggak boleh makan. Lihat pengen tapi nggak boleh makan, malah tersiksa. Udah marah, penyakitnya nggak sembuh, ya kan ya? Sabar. Nah, itu orang ahli lah. Sakit ibadah, sehat ibadah, kaya ibadah, melarat ibadah. Loh, ketika semuanya sudah dibuat ibadah, berarti manusia itu telah menetapi fitrahnya manusia itu sendiri. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Syukurnya ibadah, sabarnya ibadah. Sehingga dia nanti mati sudah bertanggung jawab terhadap kodrat hidupnya. Enak aja, memangnya kalau kita sakit marah-marah sembuh sakitnya. Kalau kita nggak bokek, kita nggak sabar, memangnya bokeknya juga hilang? Ya enggak. Ya, sama-sama melaratnya, mendingan melarat dalam kondisi sabar. Sama-sama sehatnya, mendingan sehat dalam kondisi syukur. Sama-sama. Dan nggak bisa milih lagi. Kita tuh nggak bisa milih. Seminggu sehat, seminggu sakit juga bisa. Atau pengen sehat terus ya enggak bisa. Allah yang memilihkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Muhammad, Tuhanmu, wa rabbuka, Tuhanmu itu yang wa rabbuka yang menciptakan terhadap apa yang dia kehendaki.
Wa makana lahumul khiyarati, ada bagi mereka itu pilihan. Ya sudah, orang hidup itu ya kayak air yang ngalir. Air itu kalau penurut nanti jadi air yang sempurna. Pas gerojokan air terjun ya nurut aja. Jangan takut jatuh, jangan takut bangkrut. Dagang aja, bangkrut resiko. Kalau semuanya untung semua ya penuh orang dagang tetangga itu. Terus ada yang bangkrut, ada yang untung. Jadinya gilir berganti, watil kal ayamu nudawiluha. Di hari-hari itu ku jadikan gilir berganti. Giliran hidup itu. Kalau kita di atas jangan sombong, suatu saat akan turun. Yang di bawah juga jangan sombong, karena di bawah itu ibu-ibu lebih senang daripada di atas. Suatu saat juga gilir berganti, itu roda kehidupan. Nggak usah susah. Ya, tanaman itu kalau lagi di dalam tanah dia nggak pengen cepat keluar sampai waktunya sudah keluar. Suatu saat yang penting dipendam di bumi, nanti tanaman itu akan tumbuh sendiri. Yang penting kita itu dipendam di dalam bumi Allah, senantiasa ingat kepada Allah, nggak meninggalkan ibadah kepada Allah, nanti akan tumbuh dengan sempurna. Nggak usah memaksakan diri, pengen cepat-cepat tumbuh, pengen cepat-cepat sukses, pengen cepat-cepat jadi orang hebat, itu nggak perlu. Sebaiknya bagaimana? Ya jadilah manusia yang biasa-biasa aja. Terlalu atas jangan, terlalu bawah jangan, yang sedang-sedang saja. Kalah sama Fatty Vera. Apa loh ya? Temannya itu penyanyi dulu, saya itu sudah pernah bertemu di TV. Terus sedang-sedang aja, dhahiru syariah, batinu hakikat. Dhahirnya bermasyarakat, bergaul apa adanya, hatinya berserah diri kepada Allah. Itulah yang dimaksud faham ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang belum dapat, itu masih ada yang belum dapat kertas. Udah semua. Ada berapa? Itu copotannya mana? Kita lanjutin, ini panjang masalahnya. Nanti kalau nggak cepet-cepet bisa berepisode bersambung. Jadi kalau tahapan pemula begini ini, dia harus rajin zikir, rajin ibadah, rajin segala-galanya, rajin beramal supaya wiridnya menjadi warid. Warid itu apa? Pertolongannya Allah. Wa yasila ila hadratir rabbi, dan dia bisa sampai ke hadratur rabbi, hatinya bisa hadrah kepada Allah. Yang dimaksud hati hadrah kepada Allah itu hati yang kayak apa? Hati yang senantiasa ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kalau kita kan kadang-kadang dibatasi oleh waktu dan tempat, ya kan ya? Ketika di mall lupa sama Allah. Mau sholat aja jam berapa nggak tahu, di mall nggak ada jamnya. Jangan pulang dulu Pak, masih siang. Nggak terasa, ketika keluar udah gelap. Gitu ya. Di mall lupa, kadang-kadang di perjalanan lupa. Nah, kalau orang sudah di hadratur rabbi, itu hatinya terus-menerus zikir kepada Allah. Hati yang kayak begitu itu hati yang sudah bisa sholat daim, sholat yang kekal, nyambungnya hati kepada Allah yang terus-menerus tanpa dibatasi oleh waktu.
Fa idza syara'a fil mujahadati, ketika seseorang melaksanakan di dalam mujahadah, apa mujahadah? Memerangi hawa nafsu. Nafsunya pengen makan diajak puasa, itu namanya mujahadah. Nafsunya pengen jalan-jalan, ayo ke mushola aja ngaji, mujahadah. Kalau pengen jalan-jalan dituruti, itu namanya bukan mujahadah. Mujahadah itu terus merangi keinginan nafsunya. Pengen beli daging, nggak usah, sayur kangkung aja cukup. Di Warakas banyak itu tuh. Nggak usah beli. Pengen enak, dia jaga enak. Selisih terus. Itu namanya mujahadah. Mujahadah itu memerangi hawa nafsu. Karena nafsu kita ini kayak anak kecil. Wa nafsu katifli. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau nggak disape sejak kecil, nanti kalau udah terlanjur susah untuk disape. Anak itu kalau masih kecil disape, insya Allah ya nanti nggak pengen nenen lagi. Tapi kalau nggak disape-sape sampai gede nggak disape, ya terus pengen nenen. Bapaknya kalah saingan. Ya takutnya. Makanya masih kecil yang disape karena gantian sama anak berikutnya. Mas Putih jelek aja hatinya. Loh, nafsu itu kayak begitu. Kalau nggak segera diperangi sejak kecil, nanti terlalu besar sudah susah. Kayak pohon. Pohon itu kalau kecil dan dicabut gampang, tapi kalau nunggu besar itu nggak bisa dicabut, dipotong tetap tumbuh. Akhirnya sudah menjadi kebiasaan sehingga mati dalam kondisi mengikuti kemauan hawa nafsu, bukan memerangi hawa nafsu. Loh, padahal orang memerangi hawa nafsu itu dinamakan jihadul akbar. Perang yang besar itu memerangi hawa nafsunya sendiri. Para sahabat habis perang Badar. Perang Badar itu orang Islam ya kurang lebih 300, orang kafir 3000. Berarti satu orang harus bisa melawan 10 orang. Keroyok 10 orang. Ayo preman Warakas, satu orang keras 10 orang, yang menang siapa, ada nggak sekarang? Kadang-kadang rambutnya aja yang panjang, nyalinya pendek. Loh, zaman Rasulullah dulu satu orang Islam itu dikeroyok 10 orang berarti. Yang begitu itu oleh Allah diberikan kemenangan. Ini kan luar biasa. Sehingga ketika pulang dari perang Badar itu, sahabat sama riang, gembira karena merasa hebat, satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Ketika bertemu Rasulullah, apa kata Rasulullah? Roja'na min jihadis sughra ila jihadil kubra. Kita ini baru pulang dari perang yang kecil, masih ada lagi perang yang lebih besar lagi. Satu orang lawan 10 orang kok masih perang kecil kan? Sahabat nanya, wah, jihadul akbar, apa jihad yang akbar tuh? Huwa jihadun nafsi, itu memerangi hawa nafsunya sendiri. Itu pahalanya lebih besar daripada melawan orang kafir. Kenapa? Karena ketika seseorang memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang ahli durhaka, sedangkan hatinya merasa bangga jadi pahlawan, tidak li'i'la'i kalimatillah, niatnya nggak meluhurkan agama Allah, maka bukan mati syahid tapi mati sangit. Jadi orang jihad itu hatinya harus ikhlas, hatinya hanya semata-mata meluhurkan kalimat Allah, bukan merasa dirinya pendekar. Sekarang
Kalau kita lihat di YouTube, orang kadang sok menjadi pendekar, katanya sang pahlawan. Itu kalau tarung bener mati, bukan mati syahid, mati sangit. Oleh karena itulah mati orang memerangi hawa nafsu dimakan matinya bisa mati syahid. Kenapa? Karena kalau perang melawan orang kafir ini tidak dinamakan jihadul akbar karena memang musuhnya kelihatan. Kelihatan nggak musuhnya? Kelihatan. Tapi kalau nafsu kita kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau perang melawan orang kafir, kalau menang dapat harta rampasan. Kalau sampai mati syahid. Tapi kalau memerangi hawa nafsu kita sendiri, kalau kita menang ya mati syahid. Tapi kalau kita kalah mati sangit. Tapi kalau perang melawan orang kafir kalau kalah apa? Mati syahid. Nafsu nggak kelihatan, halus. Kita lanjutin lagi. Watolat alail muddatu. Ketika seseorang itu suluh kepada Allah, lagi enak-enaknya ibadah, ini biasanya halangannya itu banyak. Mestinya ketika begitu itu dia harus bersungguh-sungguh bermujahadah kepada Allah. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad, berjuang di dalam keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya ku niscaya ku tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Artinya jalan keridhaannya Allah. Ketika seseorang lagi mujahadah, lagi asik ngaji, lagi asik zikir, lagi asik ibadah dan lama masanya, rubama kasala an ba'di anwa'il ibadat wal aurat allati rutibat alaih. Terkadang seseorang tersebut malas dari beberapa jenis ibadah, sebagian jenis ibadah dan wirid yang telah menjadi rutinitasnya, allati rutibat, yang telah menjadi rutinitas. Biasanya malas. Ya kayak kita ini, misalkan mendirikan ngaji atau mendirikan zikiran atau apa, pertama kan rame gitu ya. Lama-lama semakin malas gitu ya. Ya memang nafsu manusia kayak begitu itu. Terkadang terjadi malas wirid. Padahal setiap hari itu sesuatu yang kita wiridkan itu menjadi cahaya. Setiap hari seseorang harus menambah cahayanya menuju asma Allah An-Nur. An-Nur itu ada, Allah itu zat yang maha cahaya. Kita sering dengar, mudah-mudahan si mayat diterangi kuburnya, gitu ya. Yang maksud diterangi kuburnya itu amalan-amalan kita nanti menjadi pelita di alam kubur. Bukan diterangi kuburnya itu di kuburnya ada Petromak, itu tukang penjual kacang. Diterangi kuburnya itu amal-amal kita nanti di alam kubur itu nyala, sehingga kita nggak butuh lampu. Karena alam kubur itu alam kegelapan. Mudah-mudahan diterangi kuburnya. Ya setidaknya kita itu punya amal yang banyak. Kalau nggak punya amal yang banyak, punyalah anak yang soleh atau solehah. Ya kalau nggak punya itu ya paling nggak sedekah jariyah, pernah bantu musola, pernah membantu majelis taklim, ilmu ke tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Dan ketika kita mati itu digunakan, itu nanti juga menjadi pelita. Sholat enggak, anak soleh nggak punya, ilmu yang manfaat yang nggak punya, sedekah jariyah nggak punya, itu nanti di alam kubur letak. Udah di dunianya hitam, letak, mati diempit bumi, geseng.
Itu celaka dunia akhirat. Celaka dunia akhirat. Ayo setiap hari harus punya rutinitas wirid supaya umur kita semakin bertambah, amalnya semakin nyala. Loh, ketika amal itu nyala dengan cahaya iman, tauhid, Islam, maka nanti ketika sakaratul maut, iblis mau mengganggu kita, setan mau melesetkan iman kita, nampak karena ada cahaya. Udah cahaya kan jadi nampak, jadi kelihatan. Tapi kalau nggak ada cahayanya, iblis nanti merubah wujud menjadi seseorang yang kita cintai, lantas dia ngomong kita percaya untuk nuruti keinginannya. Maka bisa jadi ketika roh kita dicabut oleh Allah karena nuruti keinginan setan, maka matinya jadi su'ul khotimah karena gelap hatinya dari cahaya iman, tauhid, Islam. Fayahsulu indahu siddatul ham wal gham. Kadangkala di ujung mujahadah kita, ngaji kita, zikir kita ketika sudah mencapai beberapa tahun kemudian, ini biasanya malas berkurang bukan malah bertambah. Kadang-kala ditimpa kesusahan, ditimpa keprihatinan, ada-ada aja dalam hidup kita ini. Sehingga kadang-kala timbul problema dalam rumah tangga, bapak ini melarat terus gara-gara ngaji. Kadang-kala ekonomi sempit dihubungkan dengan ngaji. Loh, padahal yang nggak ngaji yang melarat juga banyak. Bapak kalau malam sering ninggalin saya ngaji sih, akhirnya saya sakit. Sakit apa? Sakit hati, bapak nyeleweng. Istri yang ditinggal suami kok sampai sakit, ya nggak ditinggal suaminya, sakit ada nggak? Sama banyak juga. Jadi nggak ada kaitannya penyakit ekonomi itu dengan pengajian. Tapi pengajian ini memberikan solusi. Jika Allah uji kita hartanya berlimpah, biar bisa syukur. Jika kita hartanya seret, biar bisa bersabar. Ngaji itu ngasih solusi. Bukan ngaji ini membuat orang kaya. Ustadznya sendiri yang melarat. Lo kalau pengen kaya ke Gunung Kawi sana nyari tuyul, nggak usah ngaji. Atau nyari babi yang nggak pernah cebok. Apa ke pantai selatan sana Karangperintis nyari nyiblorong. Orang yang nggak terima dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, para jin, para setan, dedemit siap nampung menjadi kelompoknya, biar di dunia ini kaya raya, tapi matinya menderita, pindah alam jin sana sampai yaumul kiamah. Ya siap nampung. Kalau pengen nggak percaya saya tunjukkan sana. Kalau tuyul sana di Malang, Gunung Kawi. Itu tuyul itu ya harganya macam-macam. Kalau duitnya besar, jutaan, puluhan juta, itu tuyulnya gesit, cepat dapat duit. Tapi kalau yang 500.000, 200.000 disuruh ya lekat, kopi dulu ya gitu. Nah jalan, ya harus ada jisamsunya. Nggak dapat, murah harganya. Tapi kalau tuyulnya harganya ratusan ribu, disuruh lep, cepet dapat. Kalau yang second gitu tuh ya, nah itu beneran itu tuyul itu beli. Tempatnya kan di Gunung Kawi.
Apa yang pesugihan monyet kera sana di Mujang daerah Tulungagung ada. Ada pesugihan di Gunung Kemukus ada. Banyak. Kalau pengen jalan setan itu jangan di sini. Sini itu jalan menuju kepada Allah. Khudamnya para malaikat. Mendoakan orang-orang yang ahli istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, walaupun capek tetap ngaji aja, meriang dikit dipaksa, tanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun. Doakan orang itu. Gak ada ruginya kita ngaji. Kata malaikat itu, fa'absiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang kamu sekalian jika nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami ini penolong-penolongmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini ganjarannya orang yang istiqomah. Enggak gampang pling plan itu ya capin. Kadang-kadang kita nggak kuatan, imannya iman karet sana sini. Nah, ini kayak mana yang menguntungkan kita ikut, yang nggak menguntungkan ditinggalkan. Ngaji ini ada ngaji ini diundang tahlilan milih mana? Kadang-kadang mikir tahlilan aja, lumayan ngurangi beras. Apalagi yang diundang ustadznya, 2 besek. Ustadz itu ciri khasnya berkatnya 2. Makanya istrinya ustadz itu gemuk-gemuk. Kegemukan berkat. Akhirnya di diet malah mencret. Coba kalau ustadz diundang kan 2 ya. Wah, ada pisang di bawah. Itu belum kalau bawa anaknya lagi. Akhirnya rumahnya jadi gudang makanan. Kita lanjutkan. Warubama tusawwilullahu nafsuhu. Kadang-kala nafsunya mengganggu supaya meninggalkan wirid-wirid tersebut. Udah sih, gak usah wirid, gak usah ngaji. Kamu yang terlontar-lontar begini. Kata Hawa, nafsu lo dia gak ngerti memang dunia itu tempat penderitaan, tempat kesengsaraan. Orang hidup di dunia itu kalau kaya-kaya sengsara, kalau melarat-melarat enak. Semakin kaya, semakin sengsara. Punya mobil gitu kalau malam ya gak jenuh tidurnya, ya kan? Wah, jangan-jangan keluar. Datang gitu, mobilnya kotor dikit langsung disemproti, dicuci, disabuni. Lu istrinya seminggu gak mandi gak pernah disabuni. Lebih sayang mobilnya apa istrinya? Mobil kotor cepat-cepat dibersihkan, istri letak dibiarin aja. Tidurnya bukan bau minyak wangi, bau terasi. Ya gimana suaminya semakin sayang, baunya terasi. Dipeluk, penitinya nyocok. Kancingnya copot, nggak sempat suaminya mantel. Mobilnya rusak dikit ya bingung. Ternyata istri itu kadang-kala kalah sama mobilnya cintanya. Coba, ada nggak suami yang kira-kira, kalau saya nggak bisa ini ya, sebelum nyuci mobilnya bilang, Dek kamu udah mandi, itu sabunnya udah saya siapin, apa perlu saya semprot? Kalau udah mandi, nanti saya baru mandiin mobilnya. Nah itu berarti istri dulu baru mobil dulu apa istri dulu? Mobil dulu sudah nggak laku, istri dulu udah peot. Mau istri dulu, udah zaman dulu istri. Ini pertebaan dan nggak ngerti.
Listrik dulu kan udah tua, mobil dulu ya sudah nggak bisa jalan juga. Ya ini biar nggak ngantuk aja. Lo kadang-kadang nafsunya itu begitu ganggu. Udahlah, nggak usah wirid sekalian, nggak ada peningkatan. Nggak ngaji, apakah ada jaminan kalau orang itu udah nggak ngaji, nggak ikut jamaah, nanti dia sukses? Enggak juga. Orang yang nggak ngaji, hidupnya terlunta-lunta ya banyak. Saya punya jamaah kadang nggak ngaji lama, nggak ketemu itu ya curhat. Curhatnya minta amalan untuk bayar utang. Wah, lalu udah nggak ngaji sekali minta amalan untuk bayar utang, ya menderita banget. Qad hasala indahu nau'an min ma'rifatillah. Padahal ketika dia di puncaknya suluk tadi, lagi males ibadah, kadang-kala ibadahnya sedikit, kadang-kala banyak kesusahan, keprihatinan, maka ini qad hasala indahu nau'an min ma'rifatillah ta'ala. Padahal ketika itu dia telah mencapai jenis dari kemakrifatan. Orang itu kalau sudah ma'rifat billah, tadinya rajin wirid, suatu saat wiridnya kadang-kadang berkurang, nafsunya udahlah nggak usah diterusin. Padahal ketika itu dia sudah mencapai tingkatan makrifat. Orang itu kalau sudah makrifat billah, sudah nggak melihat banyak sedikitnya amal, yang dilihat siapa yang ngasih amal itu. Beda kan? Amal sedikit dia lihat, amal sedikit itu datangnya dari Allah. Amal banyak datangnya juga dari Allah. Jadi yang dilihat zat yang menciptakan kita bisa beramal, bukan wujudnya amal. Itu namanya ma'rifat. Kalau udah ma'rifat, yang dilihat zat yang menciptakan kita bisa beramal, bukan wujudnya amal. Sedikit datangnya dari Allah, banyak dari Allah, sehingga hatinya terus nyandar kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal itu. Karena orang hidup ini kadang-kala memang selain kita punya tugas-tugas wirid, kadang-kala memang aktivitas zahir, aktivitas duniawi ini terus berjalan. Kadang-kala aktivitas duniawi ini mengurangi wirid kita. Ketika kejadian begitu itu nggak usah susah, ketika wiridnya berkurang, tapi hati kita harus melihat zat yang menciptakan kita bisa berwirid, zat yang menciptakan kita punya kesibukan itu. Ahli ma'rifat itu yang dilihat yang menciptakan amal kita. Kalau ahli syariat yang dilihat amalnya, dan merasa dirinya bisa beramal, nggak ngerti dia itu bisa beramal karena Allah yang menciptakan amalnya. Jadi biasa aja, sedikit yang dilihat Allah, banyak yang dilihat Allah. Nah, Allah itu sedikit banyak sama aja kalau sudah di samudra ilahi. Ikan teri masuk ke laut ya namanya ikan laut. Ikan paus masuk ke laut ya tetap ikan, sama lautnya kan? Ya sama, kalau sudah di laut itu nggak ada perbedaan. Semuanya sudah mengatasnamakan laut. Fa arsadahu Syekh radhiyallahu an ila annahu idza fataka lahu hatan min ta'aruf, maka musannif Ibnu Athaillah memberikan petunjuk dengan ungkapan annahu idza fataka lahu wisatan min ta'aruf, yaitu ucapan idza fataka lahu wisatan min ta'aruf aina nau'an minal ma'rifat, artinya jenis dari kemarifatan. Ka'an arafa bi tariqid dzauq, umpamanya ketika orang itu sudah mencapai sedikit dari kemarifatan tersebut, orang itu bisa merasakan dzauq, hatinya bisa merasakan hadrahnya Allah kepadanya, bisa mencicipi
Dalam hati anallaha hadirun ma'ahu. Dalam hati tiba-tiba timbul Allah itu hadir di dalam dirinya. Mutalin ala halihi, merasa Allah itu melihat terhadap perilakunya. Arafa dzauqan, atau dia itu mengenal Allah secara dzauq, rasa. Anau la fa'ila illallah, hatinya tiba-tiba merasa la fa'ila illallah, enggak ada yang bisa, enggak ada pelaku hakiki kecuali hanya Allah. Hatinya tiba-tiba merasa yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang menjalankan Allah. Dia bisa sholat, yang menjadikan dia bisa sholat Allah, bisa zikir, merasa yang menggerakkan dia bisa zikir Allah, bisa nyari rezeki, merasa yang bisa nyari rezeki hakikatnya Allah. Semuanya akhirnya nggak ada yang menggerakkan alam semesta ini termasuk dirinya kecuali hanya Allah. Nggak ada pelaku hakiki kecuali Allah. Maka Allah itu dinamakan fa'il hakiki. Misalkan ada ungkapan dalam bahasa Arab, sakoto tin narojil, sakoto jatuh apa narojil, kelapa. Kelapa jatuh, pelakunya apa? Kelapa. Kelapa itu pelakunya. Kelapa jatuh. Kelapa jatuh itu namanya penyandaran fi'il kepada fa'il. Maknanya kelapa jatuh itu sebenarnya ada fa'il hakiki. Kelapa itu sebenarnya objek. Ada fa'il hakiki. Kelapa jatuh itu di dalam hatinya orang mukmin beriktikad Allah menjatuhkan kelapa. Karena kelapa itu tidak akan jatuh tanpa izin Allah. Angin bertiup itu ada fa'il hakiki, la fa'ila illallah. Allah meniupkan angin. Bukan anginnya yang bertiup, tapi ada pelaku yang sebenarnya. Saya berjalan, hatinya orang mukmin apa? Allah menjalankan saya, mendiamkan saya, menidurkan saya. Hatinya terus ada Allah. Itu namanya la fa'ila illallah. Karena alam semesta ini ada fa'il hakiki atau dalam hakiki. Siapa? Allah. Loh, keyakinan yang begitu itu kadang-kadang nggak bisa timbul bagi orang yang memang nggak suluk kepada Allah. Sampai mati, ia tetap aja merasa dirinya yang bisa usaha, merasa dirinya yang bisa sukses, merasa dirinya yang bisa hebat. Itu ke bawah sampai mati. Dia nggak ngerti fa'il hakiki, nggak ngerti dalam hakiki. Di alam semesta itu Allah. Lesan boleh ngomong, saya berjalan, tapi hatinya harus merasa Allah menjalankan saya. Jadi kalau nggak ngaji ya susah. Zauknya itu, zauk itu dalam rasa. Jadi dalam rasa itu memang kita harus nggak boleh lepas dari Allah. Karena tiada sesuatu apapun bisa berdiri tanpa disandarkan kepada Allah. Silakan bekerja, tapi jangan lupa yang menjadikan kita bisa bekerja Allah. Silakan nyari kesuksesan, tapi jangan lupa yang bikin kita bisa sukses Allah. Di situ ada penggerak hakiki. Gampang-gampangnya paham, kita ini hanya robot-robot yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Yadullah fauqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas beberapa kekuasaan makhluk yang diserupakan bagaikan tangan. Jadi kita itu kayak dalam genggaman kekuasaan dalang. Namanya dalang itu, wayang itu ya kadang ya jaya, ya kadang ya runtuh kejayaannya. Maka dikatakan dunia itu adalah panggung sandiwara. Namanya kita ini pemainnya.
Bi an hasalallahu tajalil af'al, dengan umpamanya berhasil tajalil af'al. Tajalil af'al itu merasa penggerak hakiki itu adalah Allah, pelaku hakiki itu adalah Allah, itu dinamakan tajalil af'al. Wa awalu tajaliyat indahum, tajalil afal ini permulaan tajali menurut orang-orang ahli marifat. Biasanya kalau kita belajar ketauhidan itu kayak begitu, itu pertama kali merasa yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang menjalankan Allah. Itu yang pertama kita latih. Nanti masih banyak tingkatan-tingkatan seterusnya. Orang yang bisa begitu itu dinamakan ulul albab. Apa? Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Fala yubali hinaidin biqilatil amal. Kalau orang itu sudah hatinya merasa bahwa pelaku hakiki di alam semesta ini adalah Allah, penggerak hakiki di alam semesta itu hanya Allah, dia tidak memperdulikan sedikitnya amal. Diam sama jalan sama aja, pemiliknya tetap satu Allah. Banyak sama sedikit, pemiliknya juga satu Allah. Orang rajin sama orang yang malas, yang menggerakkan juga satu Allah. Jadi memang sengaja Allah itu kadang-kala membuat kita ini kadang-kala malas, itu sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kesiangan sholat subuh itu, tapi sekali ceritanya. Jadi yang disuruh jaga itu Bilal, karena habis pulang perang capek. Akhirnya ketiduran, matahari sudah terbit. Maka ketika itu Rasulullah langsung melakukan sholat subuh, matahari sudah terbit. Sholat subuh inilah yang dinamakan sholat qadha. Sholat qadha itu sholat yang dilakukan di luar waktunya. Hanya saja ulama khilaf, apakah ketika orang sholat qadha itu diniati qadhaan atau cukup niat sholat subuh aja. Khilafnya hanya di situ aja. Kalau madzhab Syafi'i ya diniati qadhaan. Rasulullah ada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu masih pernah kesiangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia itu tidak memiliki amal, menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan ini sebenarnya hanya milik Allah. Makanya kita nggak bisa mengatur terhadap amal kita supaya begini, tapi Allah yang ngatur. Tapi beda sama kita. Rasulullah hanya sekali, itu pun kecapean karena perang. Kalau kita kecapean nonton bola, kesiangan, beda nggak? Ya capek juga sama capeknya, tapi yang satu capek nonton bola, capek cerita gondorwo sampai malam nggak tidur. Ya capek juga, tapi itu bedanya Rasulullah. Kalau kita kan sering kali, memang bedanya ya sedikit kita sama Rasulullah. Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat, kita sedikit sholatnya. Rasulullah itu sedikit-sedikit senyum, kita sedikit senyum. Rasulullah sedikit-sedikit zikir, kita sedikit zikir. Bedanya hanya sedikit. Ya Rasulullah hanya sekali itu dalam hadis. Rasulullah pernah sholat qadha sekali itu.
Itu menunjukkan bahwa amal itu hanya alatut taqarrub, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang sudah nyampe, ini sebaiknya sudah tidak melihat amalnya, tapi melihat zat yang menggerakkan kita bisa beramal. Jadi amal itu kayak kendaraan aja, kalau sudah sampai kita harus disibukkan dengan yang kita tuju itu. Jangan sudah sampai masih mikirin mobilnya aja. Temennya sudah sowan, sudah ketemu sama yang dituju, dia masih ngurusi mobilnya, masih ngelihat pentil mobilnya, akhirnya nggak ketemu-temu. Jadi kalau kita sudah nyampe tujuan nggak usah mikir mobil. Maka amal itu dinamakan alatut taqarrub, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang sudah sampai kepada Allah hatinya, maka nggak usah, sebaiknya jangan melihat amal, tapi lihatlah zat yang menciptakan kita bisa beramal. Sedikit dari Allah, banyak juga dari Allah, maka amalnya jadi berbobot. Bi an hasala lahu tajalil af'al allati wa tadri fala yubali li anal qasda minal amal al qurb min hadrati rabbi, karena tujuan karena sesungguhnya tujuan dari amal itu al qurbu, pendekatan, min hadrati rabbi, dari sisi Tuhan. Tujuannya amal itu hanya pendekatan, amal itu hanya kendaraan. Wafat hutil kalwijah dalilun ala dalika, terbukanya satu jalur dari kemakrifatan itu menunjukkan atas yang demikian itu. Demikian itu apa? Demikian itu maksudnya ketika seseorang sudah mencapai makrifat, hendaklah tidak usah melihat sedikitnya amal itu. Kalau sedikit kita tetap semangat, akhirnya tetap beramal terus, nambah. Wala ana mu'tanan bi, dan sesungguhnya yang demikian itu memang yang disungguh-sungguh, yang diperhatikan itu ya ketika seseorang melakukan suatu amal itu yang diperhatikan adalah melihat zat yang menciptakan kita bisa beramal, bukan melihat sedikitnya amal itu. Wa anau ya saya siru min ahli wudi, dan sesungguhnya dia salik atau orang yang suluk akan menjadi ahli kecintaannya Allah. Wa qatakunu kilatul amal bisa babi marotin yauquhu anhu. Wa qatakunu, terkadang itu kalau dalam ilmu nahwu ada qad masuk kepada fi'il mudhari, maknanya terkadang, taklil. Itu harus belajar ilmu nahwu. Wa qatakunu kilatul amali, terkadang sedikitnya amal bisa babi marotin disebabkan sakit, yauquhu anhu, merintanginya dari beramal atau dari berwirid. Kadang-kala gara-gara sakit akhirnya putus asa, aduh susah saya kok sakit, aduh saya nggak bisa zikir sebagaimana mestinya. Kadang-kala orang putus asa, kenapa kamu kok nggak ngaji-ngaji, kok nggak, saya lihat nggak zikir karena saya sakit. Padahal kadang-kala sakit menjadi halangan. Loh, padahal orang itu ketika sehat, rajin ibadah, rajin wirid, rajin zikir, rajin baca Quran. Ketika dia sakit, itu pahalanya disamakan kayak dia lagi sehat. Jadi kita sehat ini kesempatan, biar nanti kalau sakit pahalanya sama dengan yang ketika sehat. Ketika sehat malas, sakit, gak bisa beramal, yo malah habis. Jadi misalkan kita ketika sehat mampu zikir la ilaha illallah 1000, satu kali dudukan, la ilaha illallah 1000, udah selesai. Bukan begitu, 1000 kali bacaan. Ketika kita sakit hanya mampu 100, lah itu pahalanya ditetapkan 1000. Loh,
Berarti sakit bisa riang. Iya, kalau melihat malah tetap aja semangat. Gak bisa zikir sambil berdiri, sambil duduk, gak bisa sambil duduk, sambil berbaring, gak bisa, hatinya saja Allah Allah Allah. Gak ada istilah tidak berzikir, gak ada istilah tidak ingat Allah. Sakit ingat Allah, karena yang menciptakan kita sakit itu Allah. Ketika seseorang merasa yang menciptakan dia sakit itu Allah, itu namanya sakit ingat Allah. Sakitnya jadi zikir. Zikir sakit. Sakitnya jadi zikir karena merasa yang menciptakan sakit Allah. Amal yang keluar jadi sedikit, merasa yang mengeluarkan juga Allah. Gak ada bedanya akhirnya sehat sama sakit. Sakit kadang-kala jadi anugerah, sehat kadang-kala jadi petaka, ya kan ya? Banyak orang sakit jadi ingat mati, ketika sehat nggak ingat-ingat mati. Fa'idha hasola indau naun minal ma'rifat, ketika telah berhasil di sisinya jenis dari kemakrifatan, bi an arafa anna nuzulal maradi bi khairun min nasihat lima fi min tarkihi. Dengan umpamanya dia telah mengenal bahwasanya terjadinya sakit itu lebih bagus daripada sehat, karena ada sesuatu yang ada di dalam sakit itu berupa naiknya keimanan. Wa anallah yaf'alu bima yurid, sedangkan sesungguhnya Allah itu berbuat terhadap apa yang Allah inginkan. Allah itu bisa menghendaki orang itu sakit, bisa menghendaki orang itu sehat. Tapi yang kita minta hidup di dunia itu sehat wal afiyah. Jangan minta sehat aja, tapi mintalah sehat wal afiyah. Badannya sehat, afiyah, terjaga dari kemaksiatan. Sehat, enggak maksiat. Karena ada orang sehat tapi maksiat, itu namanya sehat tapi enggak afiyah. Sehat afiat itu sehat, lantas terjaga dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu namanya sehat wal afiyah. Jadi mintanya sehat wal afiyah. Jangan ya Allah berikanlah saya kesehatan. Tambah, ya Allah berikanlah saya sehat wal afiyah. Badan saya sehat, tidak badan saya sehat bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sakit itu kadang mengangkat derajatnya. Loh, kadang-kala itu orang itu nggak sadar punya anak banyak, anaknya rame, kadang-kala jengkel ya. Kalau jengkel sama anak itu, subhanallah kamu kok rame aja. Jadi subhanallah jadi tasbih. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, anak kok bandel. Jadi punya anak isinya zikir, kurang ajar. Ini nurun bapakmu ya, bapakmu. Wah, anak itu nurun katanya turunan bapaknya. Pantesan lengkongnya dulu lebih parah dari itu. Ngerti gitu saya dulu nggak mau. Anak bandel, subhanallah, kamu kok bandel banget sih. Subhanallah, maha suci Allah. Bandelnya biar hilang. Ya terserah. Yang penting kalau marahi anak yang keluar kalimat-kalimat takbir aja, kalimat-kalimat zikir. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Lah, sekarang kita mendidik anak yang ucapan la ilah. La ilah ada ya. La ilah itu sebenarnya harus kita larang. La ilah itu artinya enggak ada Tuhan loh. Itu sudah umum di kalangan Betawi, la ilah. Padahal la ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Itu kalau bisa dicegah. Kalau anaknya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia hanya dipedek la ilah. Itu kelihatannya remeh, tapi sebenarnya maknanya kesyirikan. Nah, kalau orang Jawa kan huwallah, huwallah. Huwallah itu huwallah, dia adalah Allah. Dia yang sebelum makhluk tercipta sudah ada, itu adalah Allah. Zikir. Huwallah, huwallah.
Tapi la ilaha itu memang jelek artinya. Kalau Allah bagus, tauhid. Dan kalau bapaknya juga la ilaha, kelompok siapa itu? Ini NU jalur lurus apa belok? Garis lurus apa garis belok gitu? Jadi Allah itu memang punya sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah itu berbuat sekehendaknya Allah. Kita bikin sakit, ya urusannya Allah. Punya sifat jaiz, punya sifat menang Allah itu. Bikin kita sehat, bikin kita sakit, bikin kita kadang amalnya banyak, bikin kita amalnya sedikit. Yang penting hambanya harus nyandar kepada Allah. Enggak melihat sedikit banyaknya amal itu, tapi melihat siapa yang bikin banyak dan sedikit amal itu. Fa innahu ma fataha tilkal wisya laka illa huwa yuridu ayata'arafa ilaika, karena sesungguhnya tidak terbuka satu jalur kemarifatan untukmu illa wa huwa yuridu ayata'arafa ilaika, kecuali Allah menginginkan memperkenalkan terhadapmu. Kadang-kadang Allah memperkenalkan itu melalui sakit. Ketika kita sakit itu berarti Allah punya nama Al-Qabid, zat yang maha menyusahkan. Menggenggam, kopi itu kalau digenggam ya nggak enak kan digenggam ya. Siapa yang genggam? Allah. Allah mengentalkan namanya Al-Qabid. Terjadi bahaya, jatuh umpamanya, Allah memperkenalkan namanya Ad-Darru. Bisa mengambil manfaat segala sesuatu, Allah memperkenalkan namanya An-Nafi. Allah memberikan kemuliaan, Allah memperkenalkan namanya Al-Mu'izzu. Suatu saat dihina, dilecehkan, gak dianggap di masyarakat, lalat aja gak mau hinggap karena sudah sangat hinanya. Allah berarti memperkenalkan namanya Al-Mudzillu pakai dzal. Al-Mudzillu, zat yang maha menghina. Ternyata dia kejadian-kejadian itu sebenarnya Allah kenalan melalui Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kalau nama-nama yang baik, nama Allah Asmaul Husna baik enggak? 99 itu semuanya husna. Tapi kadang-kadang kita tidak mau dikenalkan asma Allah, yang nafsu kita enggak setuju. Ya kan, sakit enggak mau lagi itu, padahal Allah ta'aruf Al-Qabid. Melarat Al-Qabid, kaya Al-Basit. Ketika kita terhina, Allah Al-Mudzillu. Ketika dimuliakan, Allah Al-Mu'izzu. Ketika kita diangkat derajatnya, Allah Ar-Rafi. Gak pernah lepas. Semuanya kejadian yang ada itu sebenarnya Allah itu kenalan. Loh, siapa yang gak mau dikenalkan? Dikenali sama Maharaja, pemilik alam semesta. Kita kadang pengen kenal bupati aja susah, kok jangan bupati, camat aja susah, apalagi turun lagi RW aja minta tanda tangannya susah kok. Lurah itu kenalin ya susah. Loh, kita dikenali sama Allah itu seneng nggak? Yang punya RT, RW, bupati, gubernur, presiden, dunia ini yang punya itu. Loh, kita dikenalin. Hanya bentuknya, cara perkenalan itu beda-beda. Karena hidup itu penuh dengan cobaan. Orang cinta itu harus diuji. Jadi kalau cinta itu kan diuji ya. Kalau kita cinta, misalkan tuh cinta sama istri kita atau kekasih kita, yang kita cintai itu apanya? Apa kecantikannya saja? Cantiknya kita cinta nggak? Senyumnya cinta nggak? Senyumnya cinta, cantiknya cinta, kalemnya cinta. Cukup nggak cintanya kayak begitu? Nggak cukup. Kalau orang cinta sama senyumnya, harus cinta sama cemberutnya, karena itu satu paket. Siang malam. Coba kita ngelamar, Dek, mau nggak jadi istri saya? Tapi saya hanya cinta kepadamu, senyummu loh. Cinta sama cantikmu, jelekmu enggak. Cinta sama
fisik dohirmu, kentutmu saya nggak cinta. Nanti kalau sampai kamu kentut saya cerai loh. Lo cinta itu ya dohirnya, ya sampai tahinya dicintai, kentutnya dicintai. Bahkan suaminya nggak bisa kentut-kentut, istrinya bingung ngereh, keril berus, alhamdulillah. Nggak beli obat, irit. nggak bisa kentut karena dikereh. Makanya orang itu kalau sudah cintanya sudah mendalam, kalau pengantin baru itu mau kentut kan malu ya. Nah, kalau sudah pengantin kawaan beras, istrinya alhamdulillah, rezeki nomplok, ya nggak pindah. Tidur seranjang suaminya bahas, ya nggak pindah. Itu sebenarnya buadak, dianggap punya wangi. Mas parfummu kan wangi banget, capete ya. Ya coba deh, kalau dulu pengantin baru kan kentutnya ditahan-tahan ya. Nah, kalau sekarang lostrum ya. Sebenarnya suami yang berpingsan, tapi ya karena sudah cinta, pingsannya nggak dilihatkan. Sebenarnya udah nggak kuat, baunya itu pengen pingsan, tapi karena cinta itu menghilangkan kepingsanan, tong keripit. Jadi kalau sudah rumah tangga sudah lama, cintanya sampai kentut-kentutnya, sampai semuanya. Cemberut itu ya tambah cinta kalau cemberut. Istilah cemberut cinta nggak? Ya, kalau nggak cinta suruh senyum, nggak bisa. Jadi satu paket, cinta cemberutnya ya cinta senyumnya, cinta cantiknya ya cinta jeleknya, sampai kentutnya ya dicintai. Nggak bisa kentut sampai dikerek-kerek, sampai duit tuh habis buat kerian. Bukan kulitnya yang tipis, duitnya yang tipis. Nah, kalau kita cinta pada Allah, ya cinta nikmatnya, ya cinta balanya, ya cinta semuanya harus kita terima. Itu namanya cinta sejati. Istilahnya gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, tenggelam. Jadi rumah tangga itu lama-kelamaan harus bisa menerima yang terjelek dari orang yang kita cinta itu. Terima yang terjelek, karena kita itu keluar dari sesuatu yang terjelek. Kita terlahir dari sesuatu yang terjelek, tapi yang paling disukai. Mas Putih tertawa aja. Nyambung kalau ada gitu. Padahal udah lansia ya. Ayu wajihaka, artinya Allah menghadap kepadamu bifadli dengan anugerahnya. Jadi orang sakit, orang sehat itu tinggal memandang hatinya, tauhidnya. Kalau orang ahli tauhid, sakit sehat itu merupakan anugerahnya Allah. Terima aja. Tapi bukan berarti nggak diobati, ya diobati, tapi merasa yang bisa menyembuhkan Allah, bukan obat. Tetap berusaha. Tapi nggak merasa punya kekuatan bisa berusaha. Ya berobat tapi tidak merasa bisa mengobati. Yang bisa siapa? Allah. Anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Engkau adalah zat yang maha penyembuh, tiada penyembuhan kecuali penyembuhanmu, penyembuhan yang nggak terjangkit lagi penyakit. Ya bedanya begitu, kalau orang ahli tauhid berobat merasa yang bisa mengobati, yang bisa menyembuhkan Allah Syafi. Kalau nggak ngaji tauhid merasa yang bisa mengobati dokternya. Loh, padahal dokter itu jasad hidupnya milik siapa? Milik Allah, nggak akan bisa bergerak tanpa Allah. Wa yatajalla 'alaika bi sifati wa asma'i,
Allah tajalli melalui sifat-sifatnya dan nama-namanya, termasuk tadi itu Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudhilu. Ini kadang-kadang dipraktekkan sama kita. Nama itu perlu dikenalkan nggak? Kita punya nama itu tujuannya biar dikenal. Lah Allah itu yang mengenalkan namanya kepada hambanya. Kadang Allah itu Ad-Dharu, menciptakan bahaya. Kadang Allah itu Al-Mani, zat yang maha mencegah. Kenalkan. Nah, tinggal yang dikenali itu ngerti apa enggak. Kadang-kadang kita dikenalkan nama Allah malah nggak terima, ya kan? Ngeluh. Katanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik, kok kita nggak mau. Kalau zikir ya Fatahu, ya Rozaku, ya Ghani, ya Mughni, yang kira-kira nyenangkan nafsunya. Yang ya Mudhilu enggak, ya Dharu, zat yang menciptakan bahaya, wa zat yang menghinakan, enggak pernah disebut. Takut. Alam ta'lam anna ta'arufa wa muridu alaika. Apakah kamu enggak mengerti sesungguhnya kemakrifatan itu adalah Allah yang mendatangkan atasmu. Ai muhasilu artinya menghasilkanlah kau untuk membitaraki tafaduli dengan jalan memberikan anugerah. Wal amalu anta mudiya ilai, sedangkan amal-amal itu engkau menghadiahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita itu merasa bisa menghadiahkan amal kepada Allah. Kalau udah sholat doanya itu panjang. Dunianya diminta pengen enak, rumahnya gedong, ada mobilnya, istrinya cantik, nanti matinya masuk surga, kumpul bidadari 100. Upahnya itu banyak. Mestinya bagaimana? Mestinya ketika orang itu bisa beramal, bersyukur kepada Allah, kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal. Bagaimana kamu menghadiahkan amal kepada Allah? Bagaimana kamu menghadiahkan sholatmu kepada Allah, zikirmu kepada Allah? Wa aina ma tudila mimma huwa murid, itu bagaimana kamu menghadiahkannya kepada Allah, sedangkan Allah yang mendatangkan hadiah itu kepadamu. Bagaimana kita menghadiahkan kepada Allah? Wong Allah itu yang memberikan hadiah kepada kita. Kita sholat itu hadiah dari Allah. Ketika kita bisa sholat, merasa bisa berjasa kepada Allah. Salah nggak? Sholat itu hadiah dari Allah. Nah, ketika kita bisa sholat, mestinya alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hadiah atau hidayah. Seandainya Engkau nggak memberikan hadiah atau hadiah sholat ini ya Allah, nggak mungkin saya bisa sholat. Mestinya begitu ya. Tapi kebanyakan orang, ya Allah, sholat tahajud sudah saya jalani, sholat duha berkali-kali, sampai saya berdoa, Allahumma ingkana rezeki fis sama'i fa'anzilu, ya Allah apabila rezekiku di langit turunkanlah, wa ingkana fil ardi fa'ahrizu, apabila masih dalam bumi keluarkanlah cacing. Sholat tahajud ya udah, sholat duha ya udah, surat waqiah sudah saya baca, sholawat ya udah, dalail sampai letek dalailnya karena nggak pernah dibaca, tinggalan. Tapi hidupku kok masih begini ya Allah. Seolah-olah dia menukar amalnya dengan amal-amal, menukar amalnya dengan pengen menukar ganjaran dari Allah dengan amalnya. Seolah-olah dia itu sudah berjasa sama Allah. Dia nggak ngerti, dia bisa begitu itu dihadiahi oleh Allah. Mestinya isinya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, malam ini saya bisa ngaji. Ini merupakan hadiah darimu. Banyak orang yang punya kesempatan, waktu ya ada, badan ya sehat, makannya ya sama-sama 2 piring. Tapi nggak kau gerakkan hatinya, nggak kau beri hadiah, sehingga nggak mendatangi pengajian ini ya Allah. Mestinya begitu ya. Jadi tiap hari syukur. Makanya kata Rasulullah, abdun syakur. Apakah saya tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Rasulullah itu sampai udah Sayyidul Awal Wal Akhir itu loh, ibadah sampai telapak kakinya membengkak karena lamanya berdiri. Sampai Aisyah itu loh protes. Istri itu kalau tinggal ngaji aja, suami banyak tinggal wirid itu biasanya ya protes ya, kok ngaji terus Pak.
wirid terus. Aisyah begitu. Kan Tuhan ini sudah dosa awal, dosa akhir sudah diampuni oleh Allah. Ngapain mencapaikan diri? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Justru saya dijadikan dosa awal, dosa akhir diampuni oleh Allah itu, saya memperbanyak ibadah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, mestinya begitu ya? Iya. Jadi orang itu semakin alim ibadahnya semakin banyak, tapi bukan menuntut pahala, tapi ungkapan rasa syukur. Beda. Kalau kita kan kadang baca surat Waqiah biar rezekinya lancar, sholat duha biar rezekinya lancar. Dituker. Nggak merasa kalau dia bisa sholat itu sudah hadiah. Masih bersyukur ya? Bersyukur kita bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan hadiah saya bisa sholat. Ya Allah, apabila sholat saya ini memang akhir nafas saya di hari ini, ya Allah, jadikanlah ibadah saya yang Kau hadiahkan kepadaku itu ibadah yang husnul khotimah. Gitu ya? Karena belum tentu kita sekarang bisa ngaji, bisa sholat isya tadi ketemu subuh, yakin nggak? Belum tentu loh. Maka ketika kita sholat isya tadi merenung kayak begitu, ya Allah, apabila hadiah sholat isya yang Kau berikan kepadaku itu memang ini sholat saya yang terakhir kalinya, ya Allah, saya nggak ketemu subuh nanti, ya Allah, terimalah amal saya, jadikanlah husnul khotimah. Kalau nggak Kau terima, nggak Kau jadikan husnul khotimah, apa yang saya bawa nanti di alam kubur? Kira-kira gitu nggak? Sampai di situ nggak tafakur? Kadang-kadang gitu tuh nggak terpikir, ya. Iya. Makanya bagaimana kamu menghadiahkan amal kepada Allah, sedangkan kamu bisa beramal itu adalah hadiah dari Allah. Nah, Allah itu nggak butuh hadiah. Fa inna hadiyatal abid, karena hadiahnya seorang hamba, wa in kanat, hadiahnya orang yang ahli ibadah, wa in kana jalilatan, walaupun itu hadiahnya gede besar, iya hakiratun binisbati hadiyati sayyid, maka hadiah yang besar yang diberikan oleh hamba atau orang ahli ibadah itu dianggap kecil dibanding dengan hadiahnya majikannya, hadiahnya Allah, hadiahnya atasan kepada bawahan, hadiahnya bawahan kepada atasan itu berupa mobil umpamanya. Orang bawahan ngasih hadiah presiden, itu menurut pandangan presiden dianggap hina, masih kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau presiden yang ngasih hadiah kita walaupun itu kecil, misalkan hanya tanda tangan aja, itu sudah dianggap besar. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu walaupun kita rezekinya pas-pasan, itu kita anggap gede karena yang ngasih Allah. Yang penting jalannya halal menurut tuntunan ilmu syariat, nggak curang, nggak korupsi. Syukuri aja kecil karena yang ngasih Allah. Jadi pemberian atasan kepada bawahan itu walaupun itu kecil nilainya besar, walaupun itu tanda tangan. Ada konser yang didatangkan Madonna. Itu orang hanya pengen nyentuh tangannya Madonna aja, nggak sampai karena keinjek-injek, kadang sampai mati. Kadang-kadang hanya megang tangannya aja, hanya gini aja, udah puas hatinya. Padahal perjuangannya, pelitikannya lama, desek-desekannya lama. Apalagi dikasih tanda tangan, apalagi dikasih duit, ya lebih gede lagi. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jangan kita anggap remeh. Itu besar atasan. Ya kita aja misalkan ada tanda tangannya Jokowi, Jokowi. Suatu saat kita ketangkep polisi, dompet ditarik, ada tanda tangannya Jokowi, polisinya udah bergetar, udah jalan aja. Ini pembantunya, gitu ya. Pembantunya aja ditakuti, apalagi saudaranya. Tapi pembantunya siapa?
Anaknya anggota Pak, hanya ngomong anaknya anggota. Mana identitas saya ini? Kita jalan, nggak usah bayar 100.000. Iya, hanya ngomong begitu aja. Oh anggota, keluarganya anggota, nggak ditilang. Jadi jangan meremehkan pemberian Allah, asal jalannya kita mencari itu dengan jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah, tidak menentang aturan agama. Wa in kanat qalilatan, walaupun hadiah itu sedikit. Anna hadiyatul abdi huna naf'aitun alaihi la ala sayyidi, karena hadiahnya hamba itu kemanfaatannya kembali kepada hamba itu sendiri, tidak kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri, bukan kalau kita sholat itu menguntungkan Allah. Seandainya di bumi ini nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngakui Allah sebagai Tuhan, Allah juga nggak akan merosok tahtanya. Jadi kalau Allah itu nyuruh kita taat itu, Allah itu sayang sama kita itu dikembalikan kepada habitatnya. Habitat kita apa? Kita itu sebenarnya keturunannya ahli surga. Mbah Adam, nenek Hawa itu ahli surga, penduduk surga, tercipta di surga. Jadi walaupun hidungnya pesek itu masih keturunan ahli surga. Bangga. Jangan menghina saya. Kakek saya itu ahli surga walaupun hidung saya pesek. Seneng hatinya. Nah Allah sayang, biar kita ini enggak masuk neraka, oleh Allah disuruh ibadah, disuruh sholat, karena mas kawinnya masuk surga itu harus taat. Berarti kita sholat itu sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri, bukan menguntungkan Allah, karena Allah itu Al-Ghani, zat yang maha kaya, maha cukup, enggak butuh amalnya hamba. Jangan kita jengkel, ya Allah saya tetap melarat aja, kau enggak aku sembah loh. Misalkan, memangnya Allah rugi enggak disembah? Kita ngaji menguntungkan kita sendiri, kita sholat menguntungkan kita bukan menguntungkan Allah. Wahasilu madukiro, kesimpulannya sesuatu yang telah disebut, anna qalilal amali ma'al ma'rifat khairun min kasratil amali bidunia. Kesimpulannya sedikitnya amal disertai dengan ma'rifat itu lebih bagus daripada amal yang banyak tapi tidak disertai dengan kemarifatan. Amalnya banyak, merasa saya yang beramal, musola saya, murid saya, pengajian saya, harta saya, mobil saya, anak saya, serba saya, bukan serba 5.000. Amal yang banyak tapi menyandarkan bahwa amal itu dari dirinya sendiri, bukan anugerahnya Allah. Itu lebih baik amal yang sedikit tapi merasa amal itu anugerahnya Allah, hadiah dari Allah. Apalagi yang banyak lebih bagus lagi. Mau sedikit aja nilainya sudah bagus, apalagi yang banyak. Faidah hasolali saliki ba'dul ma'rifat, ketika bagi seorang yang suluk telah berhasil sebagian kemarifatan, yang bagi lahu ayu ajiyah qalbu ila hadrati maulahu, sebaiknya dia menghadapkan hatinya kepada Allah, merasa bahwa amal itu merupakan pertolongannya Allah, hadiahnya Allah, anugerahnya Allah. Dirinya tidak mampu untuk menciptakan amal itu sedikit pun. Liyazdahu min ma'rifati, supaya liyazidahu min ma'rifati, supaya Allah menambah kemarifatannya. Wa qurbi, dan menambah pendekatannya. Kalau kita bisa begitu, nanti ditambah-tambah oleh Allah marifatnya, tambah sampai akhirnya hatinya itu nggak pernah lepas dari Allah, sampai hilang dirinya, tinggal anugerahnya Allah. Nanti kalau sudah begitu, ibarat ikan sudah nggak kelihatan, masuk ke dalam laut, yang nampak hanya laut.
Wa yahtama bidzalika aksara min ihtimami bil amali dzahir, dan dia bersungguh-sungguh memperhatikan lebih banyak daripada perhatiannya terhadap amal-amal dzahir. Kalau sudah begitu nanti dia senantiasa menjaga hatinya. Olehnya dia menjaga hatinya itu mengalahkan dia menjaga amal-amal dzahirnya. Jadi yang dia utamakan adalah keikhlasan, bukan banyaknya amal lagi nanti, tapi keikhlasan. Sedikit ikhlas, banyak lebih ikhlas lagi. Jadi orang kalau sudah begitu nanti yang dijaga adalah keikhlasan. Ikhlas kalau bahasa Arab namanya kholas. Kholas itu udah, kholas itu artinya bersih. Surat ikhlas berarti surat membersihkan dari kesyirikan. Kholas artinya bersih, ikhlas artinya bersih. Yang dimaksud bersih itu hatinya sudah nggak ada gambar makhluk, hatinya sudah nggak ada pengakuan bahwa amal itu milikku. Jadi nanti yang dijaga adalah menghilangkan sifat keakuan. Keakuan itu kalau pewayangan namanya dosa muka. Dosa 10 muka wajahnya 10. Artinya orang serakah, semuanya diaku. Walidha kanat a'malul arifin dhahirah qalilatan fi awakhirihim. Fi awakhiri itu bukan fi awakhizi, tapi fi za itu kha. Itu ra, fi awakhiri amrihim. Karena itulah orang-orang ahli ma'rifat itu amal dhahirnya ketika di puncak kema'rifatannya biasanya sedikit. Santrinya yang disuruh ayo ngaji, ayo zikir, ayo, biayanya kadang belakangan datangnya. Tapi dia sudah ma'rifat billah, udah ngenal Allah. Santrinya diobrak-obrak dulu, santrinya belum ngerti. Yang parah itu kenal Allah, enggak, sholatnya belakangan. Rajin enggak. Jadi makanya sampai diterangkan dulu, ya kebenarannya wallahu alam ya, ini ya. Ya sholat itu rokokan. Ketika rokokan itu habis rokok, ada santri dipanggil begini, ayo coba diangkat. Rokok saya ini kalau kamu kuat ngangkat berarti saya nggak ikhlas oleh saya rokok. Tapi kalau kamu nggak kuat berarti saya ikhlas. Itu puntung rokok disuruh ngangkat, nggak kuat santri. Karena ketika dia rokok itu bukan sekedar rokok, tapi hatinya merasa ingat kepada Allah. Nafas keluar ingat Allah, nafas masuk ingat Allah. Menghirup rokok itu merasa yang bisa menghirup Allah, mengeluarkan Allah. Sebenarnya bukan nilai rokoknya yang terjadi. Ternyata ketika dia rokok itu hatinya nggak lepas dari Allah. Nah, kalau kita kan baru dapat order dikit aja sudah lupanya minta ampun. Jangan sama Allah, sama temennya aja lupa. Ini baru order masih berita, ini udah nggak bisa tidur. Nah, orang ahli ma'rifat itu di puncak akhir hidupnya biasanya amalnya kelihatannya banyak, tapi berbobot. Sekarung batu, ya sejempol tangan emas, milih mana? Milih emas. Emas itu kecil tapi bernilai. Bawanya gampang mana? Ya, gampang emas. Kecuali Mas Jawa susah bawanya. Matain ranjang. Wa mazalu yahnuna ilal bidayah, dan mereka tidak henti-hentinya condong kepada permulaan lima fiya min kasratil anwar, bisa babe kasratil amal. Tapi akhirnya setelah sedikit biasanya dia banyak lagi masa tuanya itu. Kembali kayak tahapan pemula, karena dia merasa banyaknya zikir itu akan menimbulkan banyaknya cahaya. Jadi kalau orang banyak amalnya, cahayanya semakin banyak, cahayanya semakin banyak.
Jadi cahayanya banyak, hatinya mengenal kepada zat yang menciptakan cahaya tersebut sampai akhirnya dia tenggelam dalam samudra nur. Itulah yang dimaksud nurun ala nur yahdillahu li nurihi ma yasha. Cahaya menelan cahaya. Cahaya zikir ditelan oleh cahaya an-nurnya Allah. Sudah akhirnya sirna di dalam cahaya. Memang manusia itu sebenarnya asalnya adalah makhluk cahaya, berasal dari Nurullah dan Nur Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau nggak paham, bebas ini. Ngaji tasawuf itu pertanyaannya kayak apa aja jawabannya mesti satu Allah. Gampang jawab. Tapi kalau ngaji fikih, menurut Imam Syafi'i begini. Kalau Imam Maliki gimana Pak Ustaz? Wah, lain lagi. Kalau wudu itu harus digosok-gosok. Lama neranginya. Apalagi menurut Imam Khotamin, oh beda lagi. Harus barokah kalau nanya. Imam Rabi ya lebih parah. Gak ada yang nanya. Nanya silahkan. Ya. Suaranya agak kencang, ini udah tua masalahnya. Laksana robot. Wah, jangan salah. Kalau kita sholat, amal kebaikan, beramal kebaikan, kita artinya kan ada sifatnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang ini melaksanakan amal yang jelek? Bagaimana Ya rukun iman ke-6 apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Engkau beriman terhadap takdirnya Allah. Jadi ketentuan manusia itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ayakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfi amin. Allah menentukan takdir makhluk itu sebelum langit bumi diciptakan, selisih 50.000 tahun. Sebelum 50.000 tahun diciptakan langit bumi, ketentuan makhluk sudah ditulis. Lalu rukun iman yang ke-6, antumina bil qadari khairi wa syarri minallah. Engkau beriman, iman itu hati loh. Ketentuan yang baik dan yang buruk hakikatnya dari Allah. Kita nggak boleh sampai setan berbuat jahat itu bukan ditentukan oleh Allah. Hatinya harus itu takdir dari Allah. Ada orang ahli ibadah kiai, nggak boleh itu karena kiainya, tapi karena takdir Allah. Adapun kita ini mencegah mereka ini karena ada aturan syariat. Syariat milik siapa? Syariat yang milik Allah, hakikat yang milik Allah, makrifat yang milik Allah. Adapun kita mencegah kemungkaran itu karena memang syariat mencegah. Jadi yang kita cegah itu mungkarnya. Karena hanya dakwah saja, amar ma'ruf nahi mungkar. Secara syariatnya, kalau orang berbuat jahat itu ya harus dicegah. Dianjurkan untuk berbuat baik. Tapi nggak boleh ketika kita mencegah itu, kejahatan itu memang timbul dari orang itu sendiri, nggak ada hubungannya sama Allah. Hatinya hanya sekedar wa ma anta ilal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Kalau sudah disampaikan kok tetap aja begitu, dan kita sudah nggak mampu untuk menyampaikan lagi, kita sudah bebas tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak nyegah, kita sekutu dengan dosanya. Tahu tetangga kita salah, kita diem aja, sekutu dengan dosanya. Lah, kebaikan itu datangnya dari Allah, tandanya dari Allah. Karena Allah ridho hambanya berbuat kebaikan. Tandanya ridho, Allah bikin surga. Surganya siapa?
Surganya Allah ya. Keburukan datangnya juga dari Allah, tapi Allah nggak ridho hambanya melakukan keburukan. Tandanya nggak ridho dimasukkan neraka. Nerakanya siapa? Sama-sama ke Allah, milih mana? Ya itu sama-sama, tapi ada jalannya masing-masing. Ada yang nanya, yuk kasihan sih orang-orang yang nggak ibadah itu, nanti masuk neraka. Loh, dia masuk neraka itu udah seneng. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah jengking. Kalau cuci muka aja jari satu, mati masuk neraka itu sudah pas nggak? Ya pas. Orang itu juga nggak pengen masuk surga, nggak pengen. Dia sudah betah di neraka itu. Lah kok betah? Iya, kalau dia masuk surga malah hancur lebih parah daripada siksa neraka. Contohnya apa? Contohnya setan. Ini tanda orang enggak. Setan tuh hamba Allah yang tidak beribadah ya. Dilaknat. Itu kita bacakan kalamnya ahli surga. Kita bacakan ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu kalamnya ahli surga. Kita bacakan surat kursi, ayat kursi umpamanya. Itu setannya sudah kobong, padahal hanya bacaannya ahli. Bagaimana kalau dia dimasukkan ke surga? Kira-kira gosong nggak? Lebih parah. Makanya orang yang nggak ahli ibadah itu nggak boleh disolati. Kalau matinya sudah nggak beribadah. Wala tusolli ala khatiminhum mata abada wala takum ala qabri. Janganlah kamu mensolati salah satu di antara kamu, orang munafik, ya orang-orang kafir. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Jadi kalau kita ada Al-Fatihah di sana malah hancur. Enggak pernah baca Fatihah kok kita Al-Fatihah itu loh. Goyang dompet, pras. Kalau Al-Fatihah orangnya itu ya enggak pernah sholat, enggak pernah ibadah, kenal agama yo enggak. Al-Fatihah ya malah kobong. Karena nggak cocok, wong api kok disiram air. Jadi nggak cocok. Jadi dia ya udah betah lah. Orang-orang Muslim yang berdosa ini masuk surga, masuk neraka dulu kan. Ketika sudah bersih dari dosanya, diampuni, baru dimasukkan ke surga. Karena surga itu tidak boleh dimasuki orang yang masih mengendap dosa. Kalau sampai masuk bener hancur. Ya begitulah ketentuan Allah. Cara kita mensikapi kebaikan itu ya dari Allah, keburukan itu dari Allah. Tapi Allah nggak ridho terhadap hambanya yang melakukan keburukan. Nyatanya Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya hanya menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Semuanya dari Allah, apa ada yang nggak dari Allah kira-kira? Tetapi syariatnya yang mungkar harus dicegah, yang baik harus didukung. Aturan syariat itu. Makanya orang nyuri yang dicuri potong ya tangannya. Yang dipotong tangannya karena apa? Karena perilaku buruknya sebenarnya. Paham Mbak ini? Jadi nanti mentang-mentang semuanya dari Allah. Masuk warung tam-tam bisa goreng habis 10 gak bayar. Loh kamu kok gak bayar? Yang makan Allah. Bayar kan bisa goreng beli Allah, yang makan Allah kamu bayar. Ternyata tukang warungnya yang ngaji tauhid. Ini yang mendung juga Allah. Wah Allah pendung-pendungan ya rusak ya. Jadi itikad itu ilmu yang hanya dalam hati, nggak boleh ditohirkan. Kalau ditohirkan jadi murtad. Ilmu rasa namanya keimanan, i'tiqad. Kata i'tiqad itu aktun, artinya diikat dalam hati, nggak boleh diucapkan. Pada hakikatnya memang semua itu Allah, tapi nggak boleh kayak begitu itu. Masa Allah pendung-pendungan. Ya semoga alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, istri kita semuanya dijadikan oleh Allah mulia dunia, mulia akhirat, ahli iman, ahli tauhid, ahli Islam, bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ساداتنا صحابي سيدنا رسول اجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك العارفين ومن ورثة الانبياء والمرسلين ومن اهل العلم والخير. اللهم بحرمة هذا الكتاب بحرمة من صنف هذا الكتاب اللهم احشرنا في زمرة الانبياء والمرسلين وفي زمرة الاولياء المتقين وفي زمرة العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.